Lately I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's Inilah Revolusi Production House dan juga Revolusi TV dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Zia Arifin dalam Revolusi Podcast bersama Revolusi menuju suara perubahan. Dan kali ini kita sedang berada di salah satu hotel yang ada di Karawang, yaitu tepatnya dari Front One Saya. Hotel di mana lagi di Karawang yang konsepnya semi resort. Siapa yang tidak tahu saya gitu. Coba saya pengen film. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. Dan kali ini juga saya tidak sendiri, tapi kita lagi bersama dengan GM dari Aksaya Hotel, yaitu Bapak Darmilus Julfahmi. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Artinya saya yang bilangnya, apa kabar Pak, sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Dan juga kita sedang bersama sales eksekutif juga dari Hotel Aksaya. Ada Ibu Cici Cahyasari. Halo Ibu Cici, sehat semuanya ya? Sehat, Ya. alhamdulillah. Ya, berbicara tentang Aksaya Hotel. Ini kalau kita boleh tahu nih sebenarnya udah berapa lama nih Pak berdiri di Karawang? Kita berdiri di tahun 2016. 2016, ya. Betul. Berarti kurang lebih sekitar Hampir 7 tahun. 7 Hampir 7 tahun. nih. Boleh sedikit bercerita sedikit Pak, selama 7 tahun udah seperti apa nih kalau kita boleh menggambarkan Aksaya Hotel? Aksaya Hotel ini kan berdiri di tahun 2016, di mana hotel-hotel masih berbarengan untuk bukanya. Dan animo masyarakat itu masih belum banyak. Tapi setelah kita berdiri 2016 sampai ke 2019, itu kita naik, bagus hotel. Kita agak terdampaknya pas di Corona tahun 2020. Oh iya. Tapi berbicara sekarang pas di bulan September 2021 kita udah mulai naik sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi kalau secara apa namanya itu ada naik turunnya lah ya, seperti itu Naik ya. turun hotel seperti itu, naik turun. Seperti itu ya. Ya. Nah, tapi kalau berbicara strategi selama 7 tahun itu sebenarnya strategi apa nih yang diterapkan oleh pihak hotel ya biar bisa setidaknya setaraf atau bersaing dengan hotel-hotel yang lainnya Pak? Mungkin Ibu Cici bisa bantu menjelaskan. Untuk strategi sendiri tentunya perjalanan di 7 tahun ini suka dukanya naik turunnya ya, surut naiknya, berjuang untuk achieve target tentunya ya Pak ya. Kita pasang strategi untuk pemasaran sendiri, kita hajar di dunia online maupun dunia offline-nya sendiri. Nah, untuk di dunia online-nya sendiri, kita bekerja sama dengan online travel agent salah satunya. Kemudian kita juga sudah mulai garap nih, kita hajar terus di media sosial yang kita punya. Contohnya kita pemasaran di Facebook, Instagram, dan untuk program terbarunya kita juga sedang melibatkan banyak selebgram lokal yang kita ajak untuk bantu mempromosikan pemasaran hotel. Oke, jadi bahasanya itu bentuk sosialisasi. Sekarang media sosial lagi memang menjadi salah satu Bener senjata banget, nomor satu. ya. Ya gitu. Tapi kalau terlepas dari media sosial, ini kalau jelas kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, pasti kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ya. Ini kalau boleh kita tahu juga dengan pihak mana saja nih untuk pihak dari Hotel Aksaya sendiri melakukan kerjasama nih Pak? Kita kerjasama yang penting dealer online kita melarikan dengan influencer. Kemudian juga buzzer juga ikut kita walaupun itu bisa bilang online offline. Rutinity kita per minggu kita bekerjasama dengan influencer. Dan sekarang kita udah mulai menggarap untuk kerjasama dengan media seperti kayak media Revolusi atau media iLook. Kita mau bicara dengan media MNC, satu media yang kita akan garap. Oke. Nah, tapi setidaknya kalau berbicara apapun yang kita lakukan tidak lepas dari yang namanya itu kendala ya Pak ya. Nah, sejauh ini kira-kira kendala apa saja nih sudah dihadapi atau bahkan selalu dihadapi? Kira-kira apa aja nih Pak kendalanya kalau kendala untuk komunikasi sebenarnya kita
overall tidak ada kendala ya. Sebenarnya dengan komunikasi atau promo atau kita kerjasama dengan media tidak ada kendala untuk sementara, tidak ada kendala sih. Cuman kendalanya mungkin sedikit ya, paling waktu aja ya. Lebih di waktu gitu, kita nge-arrange waktunya aja. Tapi overall tidak ada kendala. Wow, luar biasa, tidak ada kendala ya. Overall lah gitu ya. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan tadi seperti Bapak bilang, kita sedang lagi berhadapan dengan kondisi pandemi ya Pak ya. Iya. Nah itu apakah bukan menjadi sebuah kendala juga? Atau seperti apa nih yang Sekarang strategi kita adalah pandemi tetap ada ya. Betul. Semuanya prokes tetap kita jalankan. Tapi yang kita balik mindset kita. Kita kalau berpikir tentang kendala ya kita nggak maju-maju. Iya, Kita betul, bagaimana menyelesaikan kendala itu, kita balik kendala itu jadiin bisnis kita gitu. Oke. Jadi kita balik kendala gitu. Karena bisnis tetap berjalan kan. Tapi kalau Ibu Cici sendiri Iya. selaku sales eksekutif yang jelas-jelas kerja harus keluar masuk Betul. keluar masuk, sepertinya kendalanya lebih ya dibanding dengan Bapak GM kita ya. Kalau dari mata atau dari sudut pandang Ibu Cici sendiri Luar seperti biasa sih ya untuk masa pandemi ini ya. Betul-betul mungkin kendalanya bukan hanya di dunia perhotelan, tapi bisnis-bisnis yang lain juga tentunya sedikit terkendala oleh masa pandemi ini. Banyak terkendala. Betul, banyak ya. Tapi kemana-mana. betul, terutama Betul. terutama kita sales untuk target pemasaran sendiri, kita ada dinamakan sales call, yaitu kunjungan ke setiap corporate atau dinas-dinas gitu. Dengan masa pandemi ini tidak semua corporate sudah menerima tamu gitu. betul. Nah, tapi ini bukan menjadi sebuah kendala gitu loh. Jadi akhirnya kita atur strategi ulang, ada plan B, plan C, plan D gitu. Yang tadinya menunggu tamu, sekarang kita strateginya kita yang jemput bola, kita yang ketok pintunya gitu. Ini sebenarnya kalau dibilang secara pribadi saya salut dan bangga nih karena kalau apa namanya itu kendala tapi tidak dijadikan sebuah kendala. Betul banget. Itu konsep kita sih. Padahal itu sebenarnya kendala ya. Iya. Tapi cuman bagaimana cara kita mencari atau bahkan solusinya seperti apa. Tapi memang di lapangan kita tidak pernah tahu ya seperti apa. Oke. Tapi lagi-lagi balik ke apakah namanya itu maju kembang lah dari hotel sendiri, apalagi dari segi omset atau pendapatan atau seperti apa. Jika dibandingkan sebelum dan setelah pandemi ini itu seperti apa Pak? Secara bisa skalanya atau secara apa lah gitu? Bisa. Omsetnya kita bisa turun hampir 50%. Nah ini, tapi bukan kendala juga atau bukan? Dibilang kendala enggak juga ya. Kendala memang dunia yang terjadinya di dunia seperti ini. Betul. Tapi memang omset secara overall kita turun. Drop 50% di mana kita nggak boleh full, kita nggak boleh banyak terima tamu, kemudian semua corporate dan pemerintah menahan bisnisnya, orang-orang pada takut keluar, jadi banyak banget kendalanya. Nah, cara mensiasatinya itu seperti apa nih? Yang kita lakukan sekarang kita kencang di online. Jadi misalnya kayak media online kita, food online, order online kita kencangin di sana. Jadi kita jemput bola seperti Ibu Cici bilang. Betul. Jadi kita telepon corporate, Pak, Bapak, makan siangnya kita antar. Jadi itu kita lakukan, kita bikin suatu paket di mana prokesnya tetap dijaga dengan jarak gitu. Betul. Jadi semuanya yang kita lakukan adalah bagaimana kita ketok pintu dan kita pergi ke tempat tamu kita sekarang. Dulu tamu kita yang datang sekarang ngebalik gitu. Tapi itu memberikan dampak positif kah atau seperti apa atau malah pada dasarnya tambah positif. Kenapa tambah positif? Karena kita lebih dekat banget ke customer kita. Jadi silaturahminya kuat banget. Betul ya. Ini tapi juga tidak menutup kemungkinan apakah di sini juga apakah ada pengurangan dari segi karyawannya untuk tetap ini bisa berdiri gitu, karena walau bagaimanapun kan mungkin si tadi sampai 50% bahkan pendapatan, tapi kalau untuk pengeluaran mungkin malah bertambah ya. Nah itu untuk menstabilkan antara pengeluaran pendapatannya, apakah salah satunya ada pengurangan karyawan atau seperti apa Pak? Kita ada pengurangan, cuman nggak banyak banget, cuman kita efisiensi semuanya gitu. Jadi kita juga menghargai staf kita juga di sini, kita tidak bisa juga mengurangi mereka. Cuman ada konsekuensi dan kebijakan yang di antara pihak hotel dan staf, kita punya kebijakan dan kesepakatan yang telah kita lakukan gitu. Supaya hotel ini
tetap ada, tetap Betul. eksis gitu. Jadi konsep kita adalah kita maju bersama. Iya. Apa yang kita lakukan dari kita untuk kita. Nah, ini sebenarnya saya pengen nanya itu dari awal. Pada saat Iya. kita ngobrol tentang tadi penasaran ternyata berdirinya di tahun 2016 Iya. ya. Apakah memang pada saat itu juga Bapak salah satu termasuk pendiri atau baru-baru Bapak sebagai GM? Saya baru 3 bulan bergabung. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi sebelumnya tahu dari awal dibentuk secara visi dan misi dari hotel ini sendiri mungkin Sudah. Bapak Jadi seperti apa Pak? dari awal 2016 berdiri itu visi misinya bagaimana kita menjadi hotel terdepan di Hotel Karawang ini. Menjadi hotel terdepan. Padahal tahu banyak sekali hotel di Karawang. Ya. Karena visi kita adalah kita selalu menjadi nomor satu, mau menjadi nomor satu. Nomor satu. Jadi itu goal kita itu. Iya. Bagaimanapun caranya kita akan lakukan itu. Apakah visi dan misinya itu sudah tercapai kah untuk sampai detik ini nih, kita berbicara sampai detik ini? Kalau untuk hotel kita untuk daerah Karawang, siapa yang tidak tahu Aksaya gitu. Coba saya pengen nanya, betulkah seantusias itu dan sediterima itu Saya kah oleh gitu. warga masyarakat Bener, Karawang? bener banget Iya. loh Kak Zi, karena satu ya yang selalu jadi senjata aku nih kalau misalkan ketemu tamu, Bapak hotel di mana lagi di Karawang yang konsepnya semi resort, cuma Aksaya Hotel, dan itu yang mereka cari. Oke. Orang ketika mendengar hotel pasti bangunan yang tinggi, Aha. yang akan berlelah-lelah gitu kan, mau Untuk menuju ke kamar gitu. Bapak nggak usah khawatir, di kita parkiran luas dan gratis gitu. Oke. Luas dan gratis. Luas dan gratis gitu. Iya. Nggak capek-capek ya. nggak Jadi orang capek-capek. dari masuk lobby langsung 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 nyemplung. nggak ada lagi, cuma di Front One Aksaya Hotel Pak, yang memang konsepnya semi resort dan memang hotel family banget gitu. Jadi nggak khawatir loh kalau mau bawa anak-anak, Aha. keluarga. Betul. Memang hotel kita banget itu. Dan respon mereka seperti apa? Dan luar biasa, justru itu yang mereka cari karena konotasi yang terbangun di masyarakat ketika berbicara hotel itu masih sesuatu yang mahal, sesuatu yang negatif. Tapi ketika kita tawarkan, oh ini semi resort dan hotel family, dan mereka mudah menerimanya. Ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Memang apa sih yang ditawarkan oleh Hotel Aksaya, mulai dari fasilitas, mulai dari tadi bilang harga terjangkau atau apalah, mungkin bisa sedikit dijelaskan ke kita. fasilitas yang paling bagus itu adalah Iya. kita satu-satunya hotel yang in touch langsung dari kamar ke Kolam renang. langsung nyebur. Satu-satunya hotel. Satu-satunya hotel. Bisa langsung nyebur. Yang kedua, kita satu-satunya hotel yang bernama fasilitas jogging track. Kita ada di luar. Ada di luar ya. Ada di luar. Betul, ada gardennya ya di sana. Iya. Betul. Dan kita satu-satunya hotel yang parkirnya luas banget dan Aha. tidak ribet Dan tidak ribet. dan tidak bayar. Jadi Oke. banyak banget fasilitas yang kita tawarkan ke semua tamu. Khususnya kita sekarang udah tambah fasilitas namanya Kids Corner. Di mana tiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita ada Kids Corner di mana tamu-tamu bawa keluarga dan anak-anak happy gitu. Oh. Jadi ada mainan, dia Betul, senang, betul. jadi nggak bosan cuman berenang. Itu kita tambahkan fasilitasnya. Oke. Jadi fasilitas kita tambahkan untuk memanjakan tamu-tamu yang ada di Karawang, khususnya keluarga. Oh, betul. Itu kan secara kondisi dan secara suasana lah ya. Iya. Tapi kalau lebih spesifik tentang kamar-kamar itu ada berapa kelas, mungkin bisa dijelaskan juga, dan boleh sedikit bocoran masalah harganya pun, biar untuk bagi mereka yang mungkin belum tahu atau belum mengenal Aksaya bisa tertarik untuk datang ke sini. Bisa dijelaskan sedikit. Siapa nih? Iya, sebagai sales sih. Untuk kamar sendiri tentunya di 3 bulan terakhir tentunya kita banyak upgrade fasilitas dan tentunya di fasilitas kamar juga. Jadi selain di Luxpool, satu-satunya hotel yang punya akses langsung nih dari kamar, buka pintu langsung kolam renang nyebur. betul. Kita juga punya executive room yang memang diperuntukkan untuk biasanya family gitu. Oke. Jadi tanpa khawatir ngerasa desek-desekan, kita punya kamar yang cukup luas untuk Oke. ditinggali 3 sampai 5 orang. Oke. Gitu. Kemudian kita juga punya deluxe yang langsung view-nya poolside gitu. Jadi nggak boring nih di kamar nonton TV doang, bisa sambil lihat pemandangan. Kita juga yang punya standar itu di superior. Untuk harganya sendiri tentu di bulan Januari ini sampai 3 bulan ke depan banyak penawaran spesial ya Pak ya. Spesial. Promo. Betul Promo banget. spesial. Ada yang Apa aja mulai tuh? dari 272, start dari Wow. 272. Aha.
ada yang 300, mulai kita 272.000. Wah, Jadi makanya stigma mahal itu kita akan buang dulu. Tapi untuk khusus bulan Januari dan Februari ini. Tapi betul. namanya harga hotel itu berdasarkan dinamik ya, berdasarkan musim, berdasarkan tuntutan. Tapi kalau kita ada promo, kita nggak segan-segan ngeluarin promo harga sekian gitu. Jadi kita ada market tersendiri gitu. Oke. Nah, selain kamar yang ditawarkan juga jelas kalau kolam renang itu tambahan lah ya, kalau di bonus itu buat mereka. Ada juga mungkin di sini ada yang pengen kayak semacam room meeting atau ballroomnya atau juga tentu. ada di sini ya. Betul. Jadi karena hotel kita ini strukturnya luas, jadi banyak dikenal orang Karawang itu hotel yang sering mengadakan wedding. Gitu. Jadi tamu undangan itu ngerasa nggak ribet kalau harus undangan nih ke Aksai Hotel, karena akses yang mudah langsung menuju ballroom. Gitu. Ballroom kita yang cukup besar itu bisa menampung sampai 1.000 orang. Gitu, untuk standing party wedding. Betul. Kemudian kita juga punya area akses poolside yang cukup besar untuk area outdoor wedding gitu. Satu-satunya di Karawang hotel yang punya area outdoor paling besar, yaitu Front One Aksai Hotel, nggak ada lagi. Pokoknya pernah wedding di sini, dia tahu weddingnya di mana, Aksaya. Aduh, ini jelas. Saya tambahkan juga satu. Apa tuh? Konsep yang kita akan bawa di tahun ini adalah yang kita kuatkan adalah garden wedding. Jadi kita kan selama yang kita kuat adalah pool wedding. Di mana orang wedding di pool. Kalau ballroom kita untuk formality ya. Rata-rata tamu ada yang mau outdoor dan indoor, tapi formalnya rata-rata tamu perginya ke indoor. Cuman kita akan tawarkan ke customer kita di Karawang adalah kita akan bikin garden wedding. Di mana tahun ini mudah-mudahan kita kelar nih. Kira-kira bulan Juni atau. Jadi baru perencanaan, belum sudah mulai mau pelaksanaan. Okay. Jadi secepatnya mungkin bulan Juni atau bulan Mei, secepatnya lah kita lakukan. Garden wedding di mana konsepnya lebih greeny, lebih open air, lebih healthy gitu. Betul. Itu yang kita ketawarkan. Ini kalau dibilang luar biasa ya, apa yang disuguhkan, apa yang ditawarkan. Tapi kalau secara kebutuhan dan juga secara konsep dari hotel sendiri, mulai dari ruangan apa segala macam, itu ada kayak periodenya nggak sih, apa per 3 bulan sekali atau setahun sekali, biar orang tuh tidak boring datang ke sini, atau ada nggak sih arah ke sana, atau ada memang konsep itu sudah ada dari konsep gitu? Ini kita berubah-berubah. Jadi dari wedding aja kita rubah modelnya. Dari konsep setting table kita rubah. Itu sesuai keinginan dari pihak hotel atau sesuai setelah mendengar masukan, keluhan, atau bahkan dari para customer yang sudah ada di sini? Salah satunya masukan. Yang kedua inovasi kita. Jadi dari inovasi dan dari masukan. Ada misalnya tamu mengasih masukan yang baik untuk hotel ini, kenapa tidak gitu. Ada misalnya kita bicara kids corner, tamu berbicara kita butuh kids corner, kita pikirkan ayo kita bikin kids corner. Jadi kita bicara, tamu adalah klien kita, partner kita. Ini sebenarnya jujur aja ini pertanyaan jebakan dari saya sebenarnya. Karena saya berpikir gini, kalau orang yang punya atau orang pemilik atau bahkan di sini GM dan juga salesnya pasti akan menawarkan hal-hal yang bagus gitu, hal-hal yang luar biasa dari pihak hotel. Kalau menurut Bapak sendiri atau dari Ibu sendiri, apa sih yang kurang atau yang belum ada di Hotel Aksaya yang harusnya ada dan kedepannya akan menjadi hotel nomor 1 tadi? Kira-kira apa yang belum ada di yang Hotel Aksaya? belum ada, kita spesialis restoran. Itu yang kita belum ada, yang kita akan rencana rancang. Jadi kita di sini punya restoran all cuisine, seluruh makanan ada. Dari Eropa, dari India, dari Indonesia, rata-rata Indonesia. Itu kita punya. Yang kita belum ada spesialis restoran yang kita akan rancang melihat selera market. Ini yang kita angkat, yang kita belum punya. Kalau overall rata-rata kita punya semua. Sudah cukup. Sudah cukup. Plus yang kedua, memang kita belum punya suite room. Yang yang akan dilakukan tahun ini juga secepatnya, suite room. Itu demand dari masyarakat lagi. Jadi kita kan kemarin ini pas hotel dibangun, demand masyarakat tuh belum kelihatan. Betul. Setelah banyak demand masyarakat ada, suite room yang kita akan lakukan. Suite room kita lakukan, meeting room kita tambah, spesialis restoran kita tingkatkan. Apa spesialis restoran kita lihat market. Plus yang garden wedding yang kita akan tawarkan. Jadi kita dalam tahun ini kita banyak gebrakan. Banyak banget. Luar biasa. Banyak banget. Apakah memang juga seperti itu permintaan dari masyarakat atau bukan dari klien?
Betul, tentunya dalam dunia pemasaran sendiri kita harus terus upgrade tentang perkembangan yang terjadi. Apalagi di marketing harus benar-benar melek media sosial gitu. Nah itu yang menjadi inovasi atau skill yang harus memang tim sales marketing punya gitu. Di antaranya kita harus pintar-pintar mix and match gitu. Betul. Tentang program-program. Adapun meeting misalkan nggak melulu, meeting segini, tapi kita mix dengan misalkan kita bekerja sama dengan pusat perbelanjaan misalkan gitu kan. Jadi setiap ada pemesanan meeting bisa gratis voucher nih 500 sampai 1 juta. Nah, gitu. Atau misalkan kita bekerja sama dengan banking. Misalkan untuk wedding sendiri seperti program kita saat ini apa ya? 0%. Untuk wedding itu di 0%. Jadi semua orang masyarakat atau warga Karawang kalau wedding nggak usah susah, nggak harus ngumpulin duit dulu. Jadi kita mau wedding Pak gitu, udah tinggal swipe, udah jadi nggak pusing. Pusingnya setelah itu aja. Tapi kan Setelah di awal itu kan nggak aja. pusing. Benar. Wah, yang penting awalnya jangan Dicicil pusing. gitu. Jadi nggak pusing-pusing, nggak harus ngumpulin duit berapa tahun untuk wedding nggak usah. Biasa pusing itu nyari calonnya ya. Nah Ya. itu Nggak tahu, kita akan berencana mungkin pakai wedding dengan calon kali dengan ya. jalan ya sudah satu paket gitu. Satu paket, iya, Jadi iya. biro jodoh juga. Hotel Aksaya atau Front One Aksaya Hotel. Ini kalau dibilang Pak untuk kedepannya, tadi selain tadi ada beberapa yang akan menjadi gebrakan ya Pak. Bicara harapan dari seorang Bapak selaku GM, apa nih Pak kedepannya? Harapannya untuk Aksaya sendiri. Harapannya Aksaya yang seperti visi kita adalah akan menjadi hotel nomor 1, hotel tambah berkembang dan banyak penambahan fasilitas. Dan jangan lupa juga terakhir ya tim kita, staff kita ya makmur. Iya betul. Itu yang tujuan kita yang terakhir itu. Kalau staff kita makmur, hotel kita makmur. Dan untuk pesan atau bahkan harapan untuk warga masyarakat Karawang khususnya umumnya seluruh Indonesia lah terhadap Hotel Aksaya sendiri apa Pak? Harapannya ya corona cepat pergi lah. Nah, itu berarti harapan termasuk untuk pemerintah pusat dan daerah juga ya Pak ya? Iya, jadi jangan terlalu diperketat banget, tapi tetap prokes tetap. Tapi jangan diperketat banget lah gitu. Betul. Supaya perekonomian Karawang tetap berputar gitu. Betul. Jadi selama ini orang menahan ya gitu. Kalau dari Ibu Cici sendiri harapannya selain untuk Hotel Aksaya atau untuk warga masyarakat dan untuk para kliennya lah seperti apa nih harapannya? Tentunya harapannya untuk dari tim saya sendiri ya, kita selalu berusaha untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu kita. Apalagi tamu-tamu yang memang sudah sangat sering kesini, kita ingin terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Dan tentunya harapannya Aksaya semakin dikenal bukan hanya di Karawang, tetapi satu Indonesia mengenal Aksaya. Amin. Sedikit dong kalau boleh saya tahu nih selama kurang lebih dari 2016 sampai sekarang berarti 7 tahunan 5 tahun itu Ya. sudah ada berapa Aksaya di Indonesia? Aksaya sebenarnya ada satu. Hanya di Karawang? Ya, Aksaya. Tapi Aksaya di manage by Front One. Front One kita udah punya 62 hotel. Jadi Aksaya ini nama yang diberikan oleh owner kita. Betul. Tapi kalau kita di manage by Front One Hotel, Azana betul. Hotel. Di mana kita ada punya 62 hotel seluruh Indonesia. 62 hotel di seluruh. Salah satunya adalah Aksaya yang Ya, ada di Karawang. benar. Takut saya ada yang terlupa atau bahkan saya tidak sempat bertanya hal penting yang mau disampaikan, mungkin ada dari pihak Aksaya sendiri yang harus diketahui oleh kita semua atau juga khususnya warga masyarakat Karawang dan juga Indonesia, mungkin ada. Silakan Ibu Cici. Kira-kira ya, di Karawang ini. Iya, kira-kira mungkin yang Mojo tidak- Karawang. belum saya Mojang Karawang. Mungkin ada hal yang penting untuk disampaikan. Tentunya untuk masyarakat Karawang sendiri ya, Aksaya ini berdiri berbarengan dengan hotel-hotel di mana Karawang dibangun pada saat itu hotel tumbuh satu dan Aksaya ada di sana gitu. Kita udah mengalami beberapa kali manajemen pergantian nama dan sekarang masih dalam taraf perbaikan agar menjadi lebih baik. Pesannya untuk masyarakat Karawang, di mana lagi hotel bintang 3 tapi yang ramah kantong, ramah lingkungan tentunya ya. Jadi hilangkan stigma bahwa hotel itu mahal, makan di hotel itu harus menunggu momen-momen yang sangat spesial. Tentunya saat ini hotel sudah menjadi bagian dari masyarakat. Jadi bukan hanya resto yang
berkonotasi mahal. Tapi saat ini hotel juga sudah memasuki wilayah-wilayah masyarakat yang ramah kantong. Oke, luar biasa. Terakhir dari Bapak, kenapa harus Aksaya Hotel? Boleh sedikit? Kenapa harus Aksaya Kenapa Hotel? harus Aksaya Hotel? Karena Aksaya satu-satunya hotel yang unik di Karawang. Oke, karena satu-satunya hotel yang unik dari Karawang. Kenapa harus Aksaya Hotel? Karena ramah kantong. Karena ramah kantong. Great value gitu ya. Ya, seperti itu tadi wawancara kita atau bincang-bincang kita, atau podcast kita ya, bahasnya di sini bersama Bapak Darmilus Julfahmi selaku GM dari Hotel Aksaya, dan juga ada Ibu Cici Cahyasari selaku sales eksekutif dari Aksaya Hotel ya. Nah, yang pasti buat Anda semua tadi betul kalau ingin mencoba hotel yang ramah dompet ya, dengan segala macam fasilitas yang ditawarkan, langsung saja boleh mencoba datang dan mencari tahu ya kebenarannya hanya di Aksaya Hotel. Nah, jadi sekali lagi buat Anda semua pemirsa dari Revolusi TV dan juga Revolusi Production Host, terus ikuti program Revolusi Podcast, saatnya berani bicara bersama Revolusi. Dan yang pastinya kita sampai ketemu lagi di tempat dan di lokasi yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Terima kasih Maya. Ya, buat Sudah Bapak datang. Darmilus, Thank you. buat Ibu Cici juga sukses selalu ya. Kita akan menunggu kabar-kabar dan kejutan-kejutan dari Hotel Aksaya Siap, ya. thank you. Ya, Terima untuk itu kasih. saya Zia Arifin pamit undur dan sampai berjumpa lagi di Revolusi Podcast bersama Revolusi, saatnya kita menuju perubahan.